Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Apa kabar sahabat Aisyah? Oke, pada kesempatan kali ini, karena beberapa hari yang lalu ada banyak masuk komentar di channel kami. Nah, bagaimana sih setelah kami gunakan mesin Singer 984 ini, bagaimana saat kami menggunakan mesin ini, apa saja kendalanya, karena banyak teman-teman yang bertanya dan juga ingin beli mungkin. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana mesin ini kami gunakan, khususnya pengalaman kami selama kurang lebih setahun dalam menggunakan mesin ini. Oke, jangan kemana-mana, mari kita kupas satu persatu. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa tipe mesin ini tidak dirancang untuk kelas industri. Bagi Anda yang mungkin usaha jahitan, otomatis Anda harus beli mesin yang kelas industri, yang lebih panjang, yang lebih besar. Karena menurut saya pribadi, selama kami gunakan mesin ini, karena sebelumnya kan kami punya mesin, itu mesinnya harga 100 ribuan, tahu lah ya, ada banyak dijual di toko online. Mesin kami gunakan Singer yang 984 ini tepatnya mungkin seperti untuk rumahan saja. Kalau mau dibilang heavy duty, kami kurang sepakat ya. Heavy duty kayak besi rangkanya memang, tapi untuk penggunaannya kalau untuk rumah saya tidak apa-apa, tapi kalau untuk usaha mungkin lebih baik Anda membeli yang kelas industri, jauh lebih cocok dan lebih cepat, high speed. Oke, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas apa saja kendala yang selama ini kami dapati selama menggunakan mesin Singer 984 ini. Oke teman-teman sekalian, yang banyak masalah itu seringnya jarumnya patah dan bengkok. Ini umum terjadi. Kemudian masalah berikutnya yang sering kami hadapi, jahitan yang kendur. Jadi kadang tuh jahitannya kendur, tidak rapat. Nah, biasanya benang atas rapat tapi benang bawah kok kendur. Nah, nanti kita bahas. Kemudian satu juga, saat kami menggunakan pemutar bobin otomatis, itu kadang pulinya itu sulit sekali diputar. Nah, nanti juga akan kita bahas nanti selanjutnya. Kemudian juga masalah benang, karena seringkali benangnya itu putus teman-teman, sahabat Aisyah, terutama kalau kita ngejahit yang bahan-bahan yang tebal, misalnya jeans seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas juga. Oke, kita kupas satu persatu ya. Oke teman-teman, sekarang di depan kalian ini unit mesinnya Singer 984. Oke, kita bahas satu persatu. Menurut kami yang pertama kali sumber masalah di semua mesin ini itu di satu titik. Kalian mau tahu seperti di mana? Di sini nih. Di bagian bobin case-nya ini. Karena menurut kami itu kalau yang bagian atasannya itu jarang sih di masalahnya, jarang masalah. Yang banyak setelannya itu di mana jarum atas dan jarum bawah terkait itu di sini tepatnya, bobin case. Oke, kita menuju ke bobin case-nya guys. Iya. Oke teman-teman, saya mau jelaskan sedikit masalah bagian-bagian ini. Oke, masalah yang sering terjadi itu sebetulnya simple tapi rada sulit. Semua letaknya umumnya masalah itu terletak di bobin case-nya ini, rumah bulan-bulan. Ya, kita coba buka dulu. Nah, ini juga penting ya. Ini ada maksudnya ini. Jadi ini kadang kita setel kencang, nanti kita sambil puter. Bagaimana? Kalau terlalu keras, sebaiknya dilonggarkan. Saya biasanya ini tengah-tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu longgar. Karena kalau terlalu padat juga terlalu kencang, nanti akan mempengaruhi juga jahitan. Kita buka dulu. Jadi bagian ini teman-teman, sahabat Aisyah, harus sering-sering diperhatikan. Ini saya tunjukkan ke kalian
kok bisa ini yang jadi masalah vital ya. Oke, kita sudah buka. Ini penutup pelekan bobin case nya. Ini dia bulan-bulannya. Jadi terus terang ini saya agak modif sedikit karena kemarin itu jahitannya tidak mau nyangkut. Ini saya agak di bagian sini tuh saya coba gerinda. Saya buka sedikit. Jadi terus terang teman-teman, ini kami sebetulnya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang mesin jahit, cuma kami beranikan beli, kemudian kami pelajari. Bila ada masalah kami coba bongkar, preteli, dan kita coba cari apa kira-kira masalahnya. Hanya perlu menjahit. Nah, biasanya kami kasih nungging seperti ini mesinnya, baru kami coba jahit dan kita lihat seperti apa kendalanya. Kan di sini nanti kelihatan semua. Nanti kami coba kasih perlihatkan seperti apa yang terjadi bila mesin jahit ini aktif. Bagaimana benang antara benang atas dan benang bawah itu saling berkaitan. Jadi perlu juga kita ketahui di sini bahwa sangat ujungnya ini, bulan-bulan ini penting sekali. Jadi kalau sudah tumpul seperti ini, dia akan sulit sekali baik benangnya terkait. Tidak seperti yang satu ini kan, masih agak tajam. Ini udah tumpul. Kemarin saya coba ganti ini. Coba juga tipsnya kalau supaya benangnya gampang terkait itu, ini di bagian ini digerinda sedikit ini. Ini kan saya tidak gerinda, ini masih asli. Nah teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ya kan, bagian kiri ini sudah kami gerinda sedikit supaya mempermudah benang. Nah teman-teman bisa coba di rumah kalau punya mesin yang seperti ini. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kami alami. Oke, kita coba pasang dulu kembali semua aksesorisnya, kemudian nanti kita coba perlihatkan ke teman-teman, sahabat Aisyah, bagaimana sih saat mesin ini bekerja. Dan nanti juga kita akan perlihatkan di slow motionnya supaya teman-teman bisa lihat gerakan mesin jahit ini saat digunakan. Terus terang kami untuk mesin yang model lain itu kami belum tahu ya, tapi untuk model standar umumnya kan mesin rumahan seperti ini, kurang lebih lah aksesorisnya juga kurang lebih sama. Kecilin sedikit, kemudian bobin case nya benang bawah kita masukkan. Jangan lupa ditarik dikit. Ini sebenarnya mesin jahit ini banyak sekali setelannya. Jadi kan kemarin kami juga belajar. Ini ternyata di bobin case juga ada setelannya. Ini ada cantelan baut. Ini juga mesti dikencangkan. Karena longgar tidaknya ini berpengaruh dari tekanan benangnya ini. Kalau dilonggarkan maka akan loss sekali ini. Benangnya gampang ditarik. Tapi kalau dikencangkan maka dia akan terasa seret. Nah ini disesuaikan. Kalau nanti teman-teman bisa lihat hasil jahitannya. Kalau longgar ya ini dikencangkan. Kalau terlalu gampang putus ini dilonggarkan. Seperti itu. Kita masukin dulu. Oke udah. Kita tutup. Oke, ini juga perlu kami sampaikan ke teman-teman. Jadi pemilihan jarum juga itu sangat penting. Karena kalau jarumnya tidak tepat, maka akan
mudah sekali patah. Jarum yang sering kami gunakan itu di angka 13, 12 atau 11, atau kalau kita lihat di sini yang saya tampilkan itu 30 85 per 13. Kita coba pasang benangnya dulu ya. Kemudian kita kaitkan. Oke, udah terkait yang di bawah ya. Jadi benang bawah sudah muncul, benang atas juga sudah muncul. Oke. Oke, selanjutnya setelan-setelan yang harus kalian teman-teman pahami saat menggunakan mesin ini itu ada banyak. Pertama-tama ini setelan untuk tingkat kencengnya benang bagian atas yang tadi kan di bobin. Ini untuk bisa kita setel di umumnya itu di angka 43 ada garisnya. Ini yang umum, bisa disesuaikan nanti teman-teman. Jadi kalau misalnya jahitan bagian atas itu longgar, jadi ini yang kita mainkan. Kalau terlalu gampang putus berarti terlalu kencang, nanti disesuaikan karena benang kan banyak kualitas juga, bermacam-macam. Ini untuk tekanan, jadi semakin tebal media yang akan dijahit itu di sini kita mainkan ya. Semakin dalam berarti semakin tebal. Oke, masalah yang sering kami temukan berikutnya itu di bagian sini. Misalnya kita mau menggunakan pemutar bobinnya, kadangkala kami temukan masalah itu di ini. Karena kalau kita mau fungsikan ini, kita harus longgarkan dulu ini. Nah, cara longgarkannya ini ditahan dulu, kemudian tangan kanan ini dilonggarkan. Oke, jadi caranya itu, oke, tangan kiri nahan ini, kemudian tangan kanan yang putar ke kiri. Ini karena agak keras ini. Jadi teman-teman mungkin akan segera menemukan, kadang akan menemukan keras sekali. Santai saja, hanya perlu waktu. Kalau biasanya misalnya jahitannya itu lengket, kadang-kadang ini langsung kencang. Jadi saat berputar sudah longgar, memutar bobinnya ini sudah bisa digunakan. Kalau udah ya dikencangkan lagi. Oke, kan ada yang bertanya nih, bagaimana kalau misalnya ada yang menjahit zigzag tapi kok tidak zigzag. Jadi tipsnya itu di bagian setelannya. Setelannya di bagian sini kalau kita mau zigzag. Kemudian ini diarahkan ke zigzag ini. Semakin ke sini ke kiri, semakin jarang zigzagnya. Oke, kita cek ya. Coba lihat lagi. Jadi untuk jahit zigzag itu, lihat ini kontrol kanannya itu di posisi ini yang ada 4 item. Kemudian kita atur. Ini yang sebelah sini. Kita atur ke zigzagnya. Semakin ke kiri, artinya itu semakin besar zigzagnya. Untuk jarak zigzagnya kita mainkan di sini yang di bawah ini. Oke, kali ini kita tes di bagian nomor 2 saja. Kemudian kita tes ini di yang paling besar lah ya. Kita coba jahitannya. Oke, kita coba tes jahitannya. Fokus. Oke, turunkan, kita jahit perlahan-lahan. Oke. Jangan lupa tarik ke arah jarum jam pulinya, kita putuskan. Oke kan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah coba tadi jelaskan satu persatu. Saya mohon maaf kalau susunan video ini tidak terlalu rapi.
karena terus terang dari awal kami mencoba membuat video ini untuk membantu teman-teman bagaimana cara membuat atau menggunakan, maksudnya menggunakan mesin Singer 984 ini, karena selama 1 tahun kami terakhir pakai ada memang beberapa kendala, dan alhamdulillah kami coba pelajari sendiri bagaimana cara memperbaikinya. Dan oke, kita baik-baik saja. Memang ada masalah yang akan agak sulit ditemukan, yang namanya juga kita baru belajar. Kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan, bisa di kolom komentar, nanti akan kami coba buat konten lagi membahas apa yang teman-teman pertanyakan. Dan satu hal juga sebelum kita tutup video ini, teman-teman perlu tahu bahwa mesin ini tidak didesain untuk kelas industri. Misalnya kalau kalian ingin bunda di rumah misalnya ingin serius menjahit, menerima jahitan, saya rasa ini bukan mesin yang tepat untuk teman-teman bunda beli. Mungkin perlu mesin yang high speed. Kami belum berani bicara itu karena kami belum punya. Kelas industri lah ya, teman-teman tahu itu. Jadi menurut kami mesin 984 Singer ini didesain mungkin ya lebih cocok untuk hobi atau rumahan, atau ingin menjahit pakaian sendiri. Mungkin bisa untuk menjahit banyak pakaian, tetapi kurang direkomendasikan karena ada beberapa yang karena fungsi mesinnya juga terbatas dan juga kekuatannya berbeda dengan mesin-mesin industri. Oke, mudah-mudahan video yang singkat ini benar-benar membawa manfaat buat teman-teman yang punya pertanyaan, akhirnya terjawab pertanyaannya. Yang kalau belum, ya silahkan klik kolom komentar, nanti kita coba buatkan video lagi. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel Aisyah Faidah. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.